sudah berkenan hadir di Nevi Bercerita gitu ya. Hari ini saya akan dalam berbagi praktik baik dari apa yang sudah saya lakukan atau implementasi dari pelatihan yang saya ikuti, yaitu tentang 7 jurus BK hebat. Kenapa saya harus memberikan ini atau melakukan ini? Jadi ini tuh sudah OJL keempat gitu ya. Tapi dari awal dulu itu dari BIMTEK Hasda BK Jateng. Jadi saya itu mengikuti pelatihan ini pada akhir September. Begitu, nginep di BBTK Jateng, ada di Karanganyar selama 4 hari gitu ya. Nah, di sana itu semacam kita ada diibaratkan kita itu ada di sebuah padepokan yang sedang melakukan pelatihan untuk mendapatkan 7 jurus BK tadi gitu ya. Dan kita itu di sana disebutnya bukan Bapak Ibu guru lagi, tapi disebutnya pendeta seperti itu. Kalau kata Pak Le itu pendeta singkatan dari apa Pak Le? Pendidikan karakter seperti itu. Kemudian setelah dari pelatihan atau tatap muka itu, sebelum tatap muka itu ada belajar mandiri LMS, itu belajar modul-modulnya. Kemudian setelah pelatihan itu ada yang namanya OJL selama Oktober 4 minggu, OJL 1, 2 itu implementasi kepada siswa jurus, 1 jurus yang dipilih untuk minggu pertama, kemudian 1 jurus dipilih untuk di OJL yang kedua atau minggu kedua seperti itu. Kemudian OJL ketiga itu membuat laporan, di OJL keempat itu hari ini berbagi praktik baik. Jadi selama Oktober itu kalau ditanya Oktober O-nya apa? OJL. Seperti itu. Nah kegiatannya ini saya sekelasnya dengan guru-guru SMP se-Kabupaten Magelang. Jadi mungkin ada yang kenal ya Bapak Ibu gitu dan gitu ini. Terus kemudian ini ada tugas kelompok. Ini sudah dapat 7 jurus, jadi saya sudah lulus, dinyatakan apa ya? Pendeta. Pendeta sejati karena sudah lulus, sudah menguasai 7 jurus BK tersebut gitu ya. Kemudian kenapa pelatihan atau 7 jurus BK itu harus ada gitu ya? Kalau menurut Pusat seperti ini katanya. Jadi generasi muda kita itu menghadapi tekanan yang tidak ringan gitu ya. Sehingga guru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan mereka tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga secara emosionalnya, mentalnya, karakternya juga harus kuat. Begitu. Kemudian dengan materi yang solid, pengemasan yang menarik, jangkauan yang luas, hingga mudah-mudahan murid Indonesia ini nantinya akan mendapatkan layanan yang berkualitas begitu dari kita gurunya. Sehingga sekolah itu nanti tidak lagi hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Seperti itu, seperti jinglenya dari 7 jurus BK hebat. Gitu. Nanti kita ikutin videonya ya. Boleh sambil ikut video. Boleh. Belum. Mau itu nggak apa-apa. Ada buku aja nggak apa-apa supaya berupa rangkaian gerakan yang solid yang mengandung estetika dan juga etika
kita untuk menjadi individu yang seperti ini gitu. Jadi istilah 7 jurus BK hebat itu dipilih secara strategis sebagai hook komunikasi yang kuat, mudah diingat, kemudian membumi dan relevan bagi generasi muda seperti itu. Selanjutnya ini 7 jurus BK-nya. Tadi ya sudah ada di lagu, ada apa aja? Kenali potensi. Ya, kenali potensi itu nanti ada asesmen bakat dan minat. Kemudian di kelola emosi ada pembelajaran sosial emosional. Kemudian di tumbuhkan resiliensi itu daya letting, kita bagaimana menumbuhkan daya juang anak-anak kita yang kita lihat saat ini dari kasat mata aja daya juangnya keluar gitu ya gitu. Kemudian jaga konsistensi itu kebiasaan berkesadaran dari jalin koneksi itu komunikasi empatik. Ini aspek muridnya itu yang ada di biru atau toska ya, ada di atau biru apa lainnya. Kemudian yang ada di orange ini adalah aspek sistem gitu ya. Untuk di kolaborasi itu kerjasama multi pihak. Jadi kalau misalkan menangani siswa gitu kan ya, siswa yang butuh pendampingan lebih gitu kan ya, nanti ada kolaborasi atau mungkin dengan kerjasama yang lain seperti itu. Kemudian menata situasi itu, menata lingkungan belajar itu supaya aman, nyaman dan menggembirakan begitu. Nah, gambar-gambarnya ini modulnya juga ada, nanti kalau Bapak Ibu juga perlu karena ini juga menurut saya bukan hanya guru BK yang bisa menggunakan, tapi kita semua kan sekarang menjadi guru wali ya gitu kan. Jadi bisa nanti diaplikasikan juga kepada siswa-siswa waliannya gitu kan, supaya lebih apa ya? Aduh, lost in my mind. Supaya lebih ada pendekatan dan karena kan katanya sampai kelas 3 ya gitu. Jadi nanti supaya lebih anak-anak kita lebih terarah gitu ya. Monggo. Kemudian di OJL 1 dan 2 itu pilihannya adalah jurus 1 yaitu kenali potensi dan jurus keempat jaga konsistensi. Gitu ya. Kenapa saya ambil jurus ini gitu kan ya? Ada di latar belakang gitu ya. Karena yang pertama pasti terintegrasi dengan program layanan BK saya gitu kan. Kemudian kalau dari kenali potensi ini dari hasil AKPD itu angket kebutuhan peserta didik. Ini dibuat sebelum berubah menjadi kata murid ya. Jadi belum dirubah gitu kan. Jadi ada pernyataan saya belum tahu pilihan karir yang sesuai dengan tipe kepribadian yang mereka miliki gitu kan. Jadi kenapa saya mengambil kenali potensi, karena ada 93,1% itu menjawab ya. Jadi mereka belum memahami antara kepribadian atau tipe kepribadiannya mereka itu untuk atau dalam pemilihan karirnya mereka. Kemudian kalau dijaga konsistensi itu dari wawancara, terus kemudian anak yang bercerita sendiri begitu kan, mereka itu mengalami permasalahan baru yaitu jaga konsistensi gitu ya dalam belajar, apalagi kan ada TKA yang ini baru banget buat mereka gitu kan. Jadi di kelas 3 awal ini mereka gegabah-gegabah banget, tapi kok untuk menjaga itu tuh jadi susah banget gitu. Kemudian selanjutnya tantangannya gitu ya. Tantangan yang utama sih sebenarnya adalah saya harus melakukan OJL gitu kan ya, dari hasil pelatihan tersebut. Tapi selain itu memang yang saya rasakan langkah dalam layanan klasikal dari materi yang sama itu menurut saya itu langkahnya terlalu panjang dan membutuhkan waktu yang panjang juga gitu kan, apalagi kalau BK itu kan cuma 1 jam pembelajaran seperti itu. Nah yang lainnya kalau kenali potensi itu asesmen yang digunakan selama ini itu masih manual gitu ya, jadi pengolahannya juga masih manual juga, kita masih harus merekap untuk melihat hasilnya itu seperti apa. Kemudian kalau dijaga konsistensi itu aktivitas yang dilakukan pada layanan klasikan sebelumnya itu terlalu monoton gitu ya, jadi hanya ceramah dan diskusi aja gitu kan, dan materinya juga menurut saya memang terlalu banyak definisi gitu ya. Jadi kita untuk menjawab tantangan ini, aksi yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya dapatkan di pelatihan itu menggunakan experiential learning yang memiliki prinsip kalau di experiential learning itu saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya mengingat, saya
melakukan atau mengerjakan, maka saya akan memahami, begitu ya. Nah, dengan alur ARKA ini, ARKA itu ada aktivitas, refleksi, konseptual, aplikasi, gitu kan. Karena kami percaya bahwa proses belajar manusia atau setiap individu itu diawali dari pengalaman yang langsung seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi, ada pemahaman konsep yang lebih abstrak, kemudian pada akhirnya nanti bagaimana mengaplikasikannya seperti itu. Nah, dari kenali potensi ini, aktivitas yang saya lakukan adalah mengerjakan asesmen, karena tadi tantangannya juga asesmennya itu masih manual gitu ya. Kali ini kita pakai dari BPDTK juga, dari webnya Aku Pintar gitu ya. Ada 4 tes yang disediakan di webnya Aku Pintar tersebut gitu kan. Ada tes gaya belajar, ada tes kepribadian, ada tes kemampuan, dan ada tes jurusan kuliah seperti itu. Karena saya pegangnya itu kelas K2, saya fokuskan untuk di tes jurusan kuliah sesuai dengan latar belakang tadi gitu kan, sesuai dengan tipe kepribadiannya untuk menentukan karir seperti itu. Tapi anak-anak ketika mengerjakan ini, karena kan biasanya mereka mengerjakannya hanya Google Form gitu ya, kemudian ngerjain di web dengan tampilan yang berbeda gitu, mereka lebih excited gitu ya. Terus ketika selesai itu mereka akan mendapatkan hasilnya langsung dan deskripsi dari hasil tesnya tersebut gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau coba tes juga boleh, coba ke saya aja, nanti saya kasih barcode-nya atau saya kasih linknya. Mau digunakan juga buat di kelas tes gaya belajar juga boleh juga gitu. Kemudian anak-anak mencoba, tapi di luar KBM yang saya laksanakan karena waktunya juga lumayan gitu ya, lumayan menguras waktu kalau harus dikerjakan semua, tapi mereka mengerjakannya di waktu-waktu senggangnya mereka seperti itu pada malam hari, dan itu direkap di grup BK seperti itu. Di grup BK mereka hasil dari asesmen yang mereka lakukan keempat-empatnya ini gitu kan ya. Harapannya nanti bisa digunakan juga untuk pendampingan pemilihan karir dan gaya belajarnya juga gitu. Karena masih TKA tinggal seminggu lagi, tapi masih ada UTBK dan lainnya. Kemudian di tahap refleksinya kemarin nonton film pendek dari Makna. Film pendek yang saya tampilkan itu judulnya Cerita Mimpi. Jadi film ini menceritakan tentang seorang fotografer bernama Andre yang sedang putus asa pada pekerjaannya karena tuntutan klien dan atasan yang dirasa terlalu seperti itu. Kemudian Andre bertemu dengan temannya di kampung halaman yang kebetulan seorang petani begitu. Dari temannya dia punya pandangan yang baru nih untuk masalah yang dihadapi, bahwa sebenarnya apa yang sudah diperjuangkan Andre itu sudah berada di tempat yang sesuai dengan dirinya, dan itu juga impiannya gitu kan ya. Jadi kata temannya itu, dia itu sudah berada di tanah yang tepat untuk tumbuh, tinggal bagaimana merawat agar hama tidak semakin berkembang gitu. Jadi dari gali makna atau diskusi dengan anak-anak juga mendapatkan poin ini gitu kan. Ada relevansinya film pendek dengan materi yang sudah saya berikan, yang sedang proses diberikan gitu ya. Kemudian konseptualnya menggunakan teori kepribadian Piagetnya Holland gitu ya. Nah, dia meyakini, kalau Holland itu meyakini setiap orang itu 1 dari 6 kepribadian, dan orang-orang dari tipe kepribadian yang sama yang bekerja sama akan menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan tipenya. Kemudian mereka, orang-orang dengan kepribadian itu akan mencari lingkungan di mana mereka itu dapat menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka itu dengan maksimal seperti itu. Nah, ada 6 tipe kepribadiannya menurut Holland itu realistik atau pelaksana, investigatif itu pemikir, artistik itu pencipta, sosial itu penolong, enterprising itu perayu, konvensional itu mengatur ya. Kemarin saya praktek di F210, tapi yang lainnya juga dalam proses gitu ya. Pada akhirnya nanti juga akan memberikan layanan ini kepada
yang lain juga. Kalau di F210 itu banyaknya di social enterprising dan konvensional, tapi kalau di paket 1, 2 itu ada di realistik dan investigatif. Jadi sebenarnya dengan adanya paket itu mereka ada di tanah yang sebenarnya sudah tepat, tapi ada yang masih detail gitu ya, seperti itu. Kemudian di aplikasinya itu kemarin mereka menentukan tipe kepribadiannya sesuai dengan hasilnya, karena tipe kepribadian itu ada kecenderungannya nggak cuma satu ya. Jadi nanti ada persenan itu 100%-nya mungkin ada 2. Nah mereka diminta untuk belanja dulu. Kemarin itu saya tempelkan kayak poster tentang masing-masing kepribadian. Nah itu mereka membaca, kemudian memahami dan memilih. Ketika enggak satu ya, maksudnya yang hasilnya itu ada 2 atau 3, mereka boleh memilih mau yang mana yang memang sesuai banget menurut mereka, seperti itu. Nah setelah itu mereka baru berkelompok dan berdiskusi merumuskan karirnya masing-masing. Jadi karir yang akan mereka tuju sesuai dengan tipe kepribadiannya itu yang mana, kemudian nanti kebutuhannya itu apa, minimal pendidikannya apa. Jadi mereka akan mencari tahu karir, menuju ke karirnya mereka itu seperti apa. Nah setelah itu saya kasih media bintang gitu ya, seperti ada pada gambar ini gitu kan, dan menuliskan mimpi utamanya, maksudnya karirnya itu nanti mau di bidang apa, kemudian menempelkan pada media melangitkan mimpi, seperti itu. Ini sedang ditempelkan bintang-bintangnya. Jadi di sini diharapkan mereka itu sedang melangitkan mimpinya mereka, menitipkan mimpinya mereka pada bintang-bintang di langit gitu kan ya, yang tetap bersinar di langit gitu kan. Dan kalau jatuh pun nanti tidak langsung duduk gitu ya, karena ada pertolongan Allah kayak awan gitu ya, yang tetap memeluk seperti itu, dan tetap bisa bangkit untuk menuju mimpi yang plan B-nya gitu kan ya. Gak ada plan sampai Z ya, sampai B aja. Kemudian di ajar kedua itu juga konsistensi. Aktivitas yang saya lakukan itu main buka kepalan tangan. Jadi mereka nanti berpasangan, yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan yang perempuan gitu ya. Jadi nanti ada sulit, maksudnya kemarin saya bebaskan dari sulit aja, mereka tuh sudah excited banget, udah yang, karena kalau BK kan biasanya ceramah gitu ya, mungkin dari SMP-nya gitu kan, seperti itu. Terus dimulai dengan aktivitas yang apa ya, mereka itu melakukan gitu kan. Jadi ketika sulit aja itu sudah mulai agak ricuh tapi terkondisikan gitu ya. Nanti akan mendapatkan yang menang dan yang kalah gitu. Nanti yang menang kita sebut aja A dan si B, ini untuk ronde pertama yang A mengepalkan tangan sekuat mungkin soal sedang memegang sesuatu yang berharga. Kemudian B bertugas untuk membuka kepalan tangan, bebas caranya, itu mau dicakar, mau digelitikin, mau diapain itu bebas gitu ya. Yang pasti kemarin saya sampaikan bahwa ada bagian-bagian tubuh yang memang tidak boleh disentuh oleh orang lain walaupun sama-sama gendernya, seperti itu. Kemudian yang ke ronde 2 itu gantian, B-nya itu mengepalkan tangan, A membuka, ya gitu ya. Sekarang kesadaran itu tuh agak-agak menipis. Jadi kemarin agak diingatkan juga seperti itu. Nah, pada ronde kedua itu B mengepalkan tangan, A itu yang bertugas untuk membuka, tapi syaratnya tidak boleh melakukan sentuhan apapun gitu. Nah di sini itu kemarin yang mulai mereka semakin ricuh gitu kan, karena gimana caranya gitu kan ya. Ada yang kemarin itu ada yang berhasil itu dengan kata-kata, aku doain kamu lulus TKA dengan nilai yang baik dan SNBP-nya lolos sesuai dengan yang kamu bilang, langsung dibuka. Tapi yang lainnya gitu kan, ketika mengepalkan tangan ada yang dijampe-jampe gitu kan, ada yang mau dijilat juga gitu kan. Ya, tapi kalau dijilat itu juga melakukan sentuhan kan gitu, jadi tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Itu seperti yang dilakukan teman saya waktu praktek di sana gitu kan, ketika saya mengepalkan tangan gitu kan, aku doain tahun depan kamu nikah. Jadi mau gak mau ya saya langsung buka gitu. Jadi saya udah ayam di kepala udah gak berharga lagi gitu kan. Kemudian
kebiasaan terbentuk. Ini kemarin anak-anak juga praktek membuat ini video isyarat. Jadi isyarat itu membuat kebiasaan itu menjadi lebih jelas gitu ya. Kemudian drive atau keinginan itu dibuat menarik gitu ya. Kemudian selanjutnya ada fase ada EASE atau kemudahan. Jadi mereka melakukan kebiasaan itu dibuat dengan mudah aja dulu seperti itu. Kemudian reward, udah pasti ya kalau reward itu adalah bagaimana kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan atau mengapresiasi diri kita. Kemudian dari kesadaran menuju kebiasaan konsisten kemarin saya jelaskan dengan tabel-tabel seperti ini, dan anak-anak itu lebih memahami daripada dengan kata-kata. Begitu, karena kan kalau misalkan di experiential learning itu tadi ya, ketika melihat itu mereka akan begitu memahami gitu. akan mengingat gitu ya. Jadi ada video gitu kan, ada mereka juga melakukan juga gitu kan, supaya mereka juga lebih memahami. Kemudian di aplikasinya ini mereka membuat mapping gitu antara membuat dengan riwayat kebiasaan dan evaluasi apa yang sudah mereka lakukan. Kalau di sini itu karena kita fokusnya belajar gitu ya, jadi mereka membuat riwayat kebiasaan dan evaluasi terhadap waktu belajar yang mereka lakukan dan gaya belajar yang mereka lakukan seperti itu. Kemudian membuat perencanaan dan trik bagaimana membangun kebiasaan positif gitu ya. Kemudian membangun habit loop. Membangun habit loop itu membuat dengan ini videonya dibuat dengan jelas dan seterusnya sampai rewardnya itu apa seperti itu. Dan mereka bikin mappingnya secara individu gitu ya, karena ini kalau juga konsistensikan lebih ke individu gitu ya, begitu. Dan lumayan bagus gitu ya, mereka membuatnya sesuai dengan apa yang diajarkan gitu. Dan ternyata menggunakan metode apa itu anak-anak lebih merasuk gitu ya. Nah, ini refleksi hasil dan dampak dari apa yang saya lakukan atau aksi yang sudah saya lakukan untuk menjawab tantangannya tadi gitu kan. Yang sudah selesai. Belum ya. Yang pertama itu alat tes lebih terukur dan langsung muncul hasilnya. Jadi saya tidak capek-capek untuk ngolah lagi gitu. Kalau dulu itu kan pertemuan pertama ngerjain tes, kemudian saya olah dulu, saya dapat hasilnya minggu depannya baru dilakukan gitu. Kalau yang sekarang sudah langsung muncul hasilnya, jadi langsung bisa ada waktu, langsung bisa ke tahap yang selanjutnya gitu. Kemudian langkahnya lebih sederhana, membuat murid lebih nyaman mengikuti tiap proses layanan yang saya berikan. Kemudian aktivitas yang dilakukan itu juga lebih menggembirakan karena ada praktek, ada nontonnya, ada gambar, visualisasinya juga lebih lengkap gitu ya. Kemudian yang jaga konsistensi itu materinya lebih tepat sasaran, murid juga mengaplikasikan dengan baik apa yang telah dipelajari, yang selebihnya juga sama dengan dikenali potensi ya. Langkah lebih sederhana membuat anak menjadi nyaman dan aktivitasnya lebih membuat gembira anak-anak begitu. Ya, itu praktik baik yang saya lakukan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan dari apa yang saya paparkan? Ya, Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih ya terkait dengan pengenalannya tujuh jurus pendidikan yang sudah dikenalkan ke kami gitu. Jadi kami tuh awalnya tuh penasaran terkait dengan tujuh jurus-jurusnya itu apa saja gitu ya. Nah itu kira-kira nanti dari guru mapel itu sendiri nanti dapat mengimplementasikannya ke setiap mata pelajaran mereka. Kira-kira dari tujuh jurus itu yang bisa mereka gunakan itu yang lebih efektif mana, apakah semuanya atau ada beberapa jurus disesuaikan dengan kondisinya anaknya masing-masing. Nah, terus saya tertarik lagi terkait dengan tadi yang pengelompokan ada 6 atau berapa yang slide sebelumnya tadi itu. Nah, itu tadi ternyata di sekolah kita sudah mengimplementasikan ya atau menerapkannya ya. Dari ternyata anak yang paket awal-awal itu cenderung fokusnya kemana tadi hasilnya ya. Kemudian paket yang akhir-akhir ternyata itu sesuai dengan pilihan mereka. Nah itu tadi ternyata ngaruh juga ya
dari apa yang kita terapkan ternyata kalau dimasukkan ke teori ini juga masuk juga gitu. Nah, ya satu lagi juga tantangan dari Bu Nevi sendiri selama menerapkan tujuh jurus ini ya tadi ya di SMA selama itu apa saja? Terima kasih. Borong potensinya. Satu pertanyaan aja cukup ya. Satu aja tapi udah tiga. Oke. Saya lupa lagi tadi pertanyaannya apa. Jurus yang paling efektif. Oh ini dulu lah ya karena udah dilihat di sini. Betul kalian gitu ya. Ternyata ketika saya melakukan tesnya dan hasilnya itu muncul dari paket satu itu juga sudah sesuai gitu. Cuma anak-anak tuh kadang-kadang masih merasa mereka itu salah jurusan seperti itu. Jadi dengan adanya materi ini ya meyakinkan bahwa mereka itu sudah berada di tanah yang tepat. Bagaimana caranya mereka itu membangun potensinya mereka atau tipe kepribadiannya mereka, karena kan dilihat juga dari nilainya gitu kan nantinya. Dilihat dari nilainya juga kan sudah sesuai dengan yang tercantum atau mereka itu sudah sesuai berada di paket tersebut gitu kan. Tinggal bagaimana nanti menyesuaikan mimpi atau kadernya mereka ya sesuai dengan hasil tes yang mereka lakukan, mereka miliki, tipe kepribadian yang mereka miliki begitu. Kemudian dari yang 7 jurus ya, tadi 7 jurus jadi ngomongnya belepotan. 7 jurus BK hebat ini mana sih yang bisa diaplikasikan oleh guru mapel gitu kan ya. Sebenarnya sudah ada ya Pak Lean ya. Di sini aspek muridnya yang bisa kita berikan kepada murid nggak cuma guru BK tapi juga bisa diberikan oleh guru mapel gitu kan ya. Itu ada di 5 ya, kenali potensi. Tapi kalau kenali potensi itu nanti bisa berkolaborasi dengan guru BK gitu kan ya. Ada sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah nanti kita boleh minta datanya atau enggak begitu kan. Untuk pemilahan mungkin kalau guru mapel itu di gaya belajar ya, nanti lebih digunakan di sana supaya memang nanti menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak gitu kan. Di situ ternyata nggak ada kinestetiknya, tapi ternyata nanti malah banyak prakteknya seperti itu kan. Kemudian kelola emosi juga bisa. Kelola emosi itu kita nggak cuma mengelola emosi dari anak-anak juga gitu kan, tapi lebih ke respon kita guru sebagai pendidik itu seperti apa supaya emosinya lebih stabil di depan anak-anak yang masya Allah tabarakallah gitu ya. Kemudian tumbuhkan resiliensi itu juga bisa. Jaga konsistensi apalagi Pak, dan dari koneksi itu juga bisa dikolaborasikan juga nantinya dengan mata pelajaran yang lain. Kalau kalian nanti tertarik membaca modulnya boleh, atau mau belajar untuk jurus-jurus yang lainnya nanti boleh ya kita privat belajar jurusnya gitu. Tapi cari teman yang lain ya, nanti kalau kita berdua doang fitnah. Oh fitnah. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir tadi sudah cukup. Emang sudah terjawab semua ya? Tantangan saya melakukan. Sebenarnya tantangan saya itu nervous di depan orang ya, apalagi di OJL keempat ini gitu ya. Tadi langsung dimulai aja gitu, nanya kabar gitu kan. Ya kabarnya sih alhamdulillah gitu kan. Ya mudah-mudahan saya berharapnya semuanya bahagia di sana. Amin. Gitu kan, sehat-sehat, dingin juga gitu kan, seperti itu. Itu sih Pak. Terus kemudian dari segi waktu gitu kan, terus dari apa ya, kalau sarana prasarana itu alhamdulillah sekolah kita itu sudah cukup luar biasa memberikan sarana dan prasarana seperti itu. Jadi lebih kepada waktu dan kondisi pribadi saya yang nervous begitu, tapi selebihnya aman begitu. Walaupun awal-awal agak-agak gimana ya karena masih denial, saya belum menerima kalau saya ikut pelatihan itu gitu kan. Nanti dipotong ya. Begitu, tapi ya udah sampai di tahap akhir alhamdulillah ya dinikmati aja gitu. Dan alhamdulillah selesai Bapak Ibu, kita aja ya.
informasi itu bisa kami dapat juga. Maksudnya nanti bisa kami untuk pertimbangan metode-metode atau metode pembelajaran yang bisa memuatkan dari karakter di kelas itu. Oh gitu. Tidak bertanya bukan. Oh. Ada hasil observasinya. Oh gitu. Kelas ini ternyata lebih cenderung ke ini. Oh gitu. Oke. Ya. Saja gitu. Baik Pak, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan nanti terlaksana ya Pak ya. Gitu. Kalaupun enggak nanti bisa dilakukan sendiri untuk siswa murid walinya gitu kan ya, lebih dari awal dari asesmen, melakukan asesmen dan lain sebagainya gitu kan, supaya memang mereka juga lebih terangkul dan lebih terarah ke depan gitu. Tapi nanti coba gitu ya. Terima kasih masukan bagusnya gitu kan. Jadi kita melakukan kolaborasi gitu kan maksudnya. Oke, terima kasih. Bu Lika? Kalau saya mau nanya ya, kan tadi Nyonya bilang sudah mempraktekkan itu semua. Tadi perbaikan juga sih cuma pertanyaan apa oleh perbaikan karena pasti di dalam satu kelas itu ada anak yang effort, ada anak yang ini apa sih gitu. Terus bagaimana langkah Bu Nevi untuk mengatasi anak yang terlihat tidak semangat pada saat pembelajaran kemarin. Ya, dari UJL 1 dan UJL 2 itu alhamdulillah anak-anaknya excited gitu. Di kelas juga seperti itu, jadi mereka mengikuti karena mungkin lebih banyak mereka itu melakukan aktivitas sih. Jadi mereka yang berapa ya? Hilang lagi dari otak saya. Ya, mempraktekkan atau melakukan gitu kan, seperti itu. Jadi kayak dari awal sampai akhir itu tidak ada yang apa sih ini gitu. Jadi mereka mengikuti dengan baik sih alhamdulillah. Jadi saya tidak melakukan cara-cara yang tadi dikhawatirkan. Seperti itu. Jadi semuanya sudah ya antusias ya karena mungkin kan ini ilmu baru dan metode yang baru gitu kan. Siswanya juga pas. Ya saya memilihnya juga yang pas gitu kan. Tapi saya juga kalau praktek nggak yang terus kemudian nanti pura-pura gini nggak, jadi memang mengalir aja gitu natural. Jadi saya cuma bilang saya ada tugas praktek gitu kan ya, tapi kita ya belajar seperti biasa aja. Tidak ada yang harus drama, maksudnya ya harus sesuai skrip itu nggak ada. Seperti itu. Tapi alhamdulillah anak-anaknya excited. Kemudian kelas yang tidak dijadikan tempat praktek gitu kan, karena semuanya juga diberikan kan yang saya bina, anak yang saya pegang gitu kan, dan alhamdulillah mereka juga excited gitu. Kalau misalkan ada satu dua mungkin yang karena kurang tidur dan sebagainya ya itu anak teman-teman yang lainnya ketika saya datangin langsung kemudian ayolah gitu kan. Jadi baru ketika didatengin baru diayun sama temennya, kalau enggak ya belum. Jadi kesadarannya tadi memang yang harus ditumbuhkan begitu. Oke, cukup ya, sudah 3. Ada jam mengajar, mohon maaf gitu ya, saya menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya dan mengikuti kegiatan yang saya lakukan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat